Kita lagi di mana ini, Ep? Kita lagi di jalur nasional, Ya, ya menuju ke Malangbong. Malangbong ya. Waduh, sunroof, serasa jadi juragan, Sama sunroof, Bener yuk bos Saeb. Emang pernah. Bos copet nih baru nih pakai Alphard, guys. Ya. Nah, bos namanya juga bos. Waduh, luar Bos biasa. ABC dong. PT Aksi Bergerak Cepat. Enggak, ngomong-ngomong, ini perjalanan mau kemana ini? Mau ke Malangbong, lanjut lagi kita setelah tadi makan. Wah, Kita lanjut lagi setelah fondasi sudah kuat. Tinggal kita actionnya nanti di lapangan. Action on the field. Nanti kita sama-sama masyarakat, people di sana lah gitu ya. Oke. On the village gitu. Oke ya, sukses selalu ya. Malangbong, ya. Dulu kamu sebelum jadi copet, ya. Kamu jadi apa dulu sebelum jadi bos copet? Realita apa yang cerita nih? Cerita kan kamu Ini pada kopi dah. jadi copet. Ya sebelum jadi, sekarang kan jadi bos copet. Sebelum jadi bos copet ya jadi copet dulu. Udah jadi copet karena konsisten, Dipercaya. konsekuen, Jadi bos. dedikasi yang tinggi dan juga dengan penuh rasa tanggung jawab sehingga menjadi bos copet sekarang. Copet. Perbedaan jadi copet sama bos copet apa sih sebenarnya? Perbedaannya hanya dari satu skill, keduanya jam terbang, ketiganya dari cara dia mempunyai obsesi dan juga punya impian yang luas tentang dunia percopetan. Ya. Kalau copet biasa hanya untuk sekedar makan aja sehari-hari, udah cukup. Tapi kalau bos Cukup buat copet, resiko lah ya resiko sehari-hari dan Kalau tidak ada bos? obsesi. Kalau bos itu bisa mengembangkan bagaimana copet ini bisa terorganisir dengan baik, bisa menjadikan suatu apa istilahnya persatuan supaya para copet-copet ini bisa lebih sejahtera lagi, bisa berpendidikan tinggi dan bisa berkompetisi dengan negara-negara lain di dunia. Menurut dunia copet nih, itu ada nggak? Emang ada kesejahteraan copet? Ada, nah itulah makanya para pemimpin copet di setiap daerah ini harusnya bertemu dan berkumpul dalam satu meja, membahas bagaimana para anggota ini jangan hanya sekedar mencopet dan sudah sampai situ saja, tapi bagaimana bisa mengembangkan dirinya, bisa membuka usaha yang lain misalkan, dan tetap penghasilan utamanya sebagai copet, tapi bagaimana dia juga punya pendidikan yang luas sehingga kalau nanti dikirim ke luar negeri mereka bisa berkembang di sana dan bisa eksis di luar negara. Berkembang biak ya. Ya, jadi bisa mencopet di negara asing. Misalkan kalau kita punya bahasa Inggris yang baik, kita bisa mencopet di sana, di negara gitu. Inggris, Amsterdam, Paris, dan lain. Iya. Nggak, kan terkenal bos Saeb ini punya akademi copet ya. Akademi Bandung Copet, ABC. ABC, Akademi Bandung Copet ya. Ya. Itu di situ diajarkan nggak berbagai macam bahasa? Ya, kalau untuk ABC karena baru 1-2 tahun ini berjalan, Betul. sehingga kita hanya untuk dasar-dasar ilmu saja. Dan di dasar-dasar bagaimana cara teknik-teknik mencopet yang baik, bagaimana cara kita menghindari kerumunan massa, bagaimana kita kalau ada anggota yang tertangkap, bagaimana teman bisa membantu untuk supaya teman kita ini tidak parah dipukulin atau ditangkap ke polisi. Nah, kita hanya di situ mengembangkan bagaimana cara membuild the crew ya. Membangun kru. Jadi seperti kita harus punya anak buah ke bawah, harus menjadi suatu jaringan. Nah, itu dulu yang penting, jaringan dulu lah. Jaringan dulu. Kalau jaringan Salah sudah kuat, satu dasarnya katanya sebelum mencopet, salah satu dasarnya dalam dunia copet itu adalah dia itu harus miskin, jago pengangguran. balap, Ya, lompat. betul. Karena kan teknik dasarnya ada juga. Yang itu syarat-syarat secara pendidikan yaitu miskin, pengangguran, dalam iman. Ini latar belakang memori atau latar belakang masalah. Betul. Nah, kalau fisik memang betul karena copet ini harus punya fisik yang satu siap lari. Ya. Kalau bisa dia punya ahli parkur ya. Ya. Boleh saya minta foto? Ya nanti kan. Ya. Ahli parkur, Oke. jadi bisa naik turun loncat dinding dan sebagainya untuk lolos dari pengejaran massa. Nah, tidak ada copet yang berbobot badannya itu besar, harus langsing dan bisa gesit, misalkan di pasar, ya betul. Ideal. Karena satu di pasar itu kita harus gesit. Kadang-kadang kita berkelompok di pasar itu
mengambil dompet secara berdesak-desakan dengan korban. Jadi korban yang desak-desak, yang paling badan yang paling kecil itu bisa menyelusup dan langsung mengambil dompetnya atau di bus kota. Katanya memang lari itu wajib kan? Ya, wajib. Skill lari itu harus wajib. Betul, skill lari wajib itu karena untuk menyelamatkan diri. Fungsinya di mana itu? Satu, skill lari itu satu, kalau misalkan massa sudah mengetahui kejadiannya dan akan menangkap copet itu minimal kita lebih kencang larinya daripada mereka. Mereka bukan pelari. Yang korban ataupun yang melihat di jalan itu bukan pelari. Makanya kalau kita punya dasar-dasar melarikan diri, mereka tidak akan bisa mengejar. Iya, gitu. betul. Mungkin nggak kehabisan napas dan sebagainya. Terus skill nyumput, skill ngumpet. Skill ngumpet harus punya juga kan? Ya betul, skill ngumpet itu udah diajarkan juga bagaimana caranya kita ngumpet yang bagus. Betul, di mana tempat ngumpetnya itu kan hidden of the place ya, makanya tempat untuk menyembunyikan diri itu kalau bisa jangan menyembunyikan diri di bawah gorong-gorong, selokan, di atap itu nggak boleh. Atau di bawah rumah kosong juga nggak boleh. Ya. Kalau bisa sih kalau kita ngumpetnya itu di bawah cubluk nggak boleh ya. Nanti dompet yang kita itu pernah dicubluk, dompetnya itu malah jadi kena cubluk ya, akhirnya uangnya bisa diambil. Ya, jadi masih rugi juga. Karena di bawah cubluk nanti kalau nggak ketemu tapi bisa modar ya. Ya juga kalau ketenggelam sih. Iya. Mendingan di atas genteng nggak bisa turun. Ya itu skill ngumpet ya, ternyata memang seperti begitu. Memang skill lari, ngumpet, dan juga mungkin bela diri juga. Kalau satu lawan satu harus berani. Bela diri. Kalau si korbannya melawan, kita harus berani melawan ya, minimal untuk memberikan perlawanan awal. Kalau misalkan mereka lebih kuat, kita lari. Ya, dalam arti supaya apa? Mempertahankan supaya jangan sampai kita ya jadi bulan-bulan masa. Ya, karena kalau karena satu kan kita masih berani, kalau sudah mereka teriak copet pasti banyak masa yang datang dan kita harus lari secepatnya gitu. Terus satu lagi nih yang saya penasaran ya, dari Akademi Bandung Copet yang bos saya ini sedang gencar dikembangkan ya. Kira-kira mencari bibit para pelajar di dunia copet, calon mahasiswa itu biasanya dari golongan manusia apa itu? Ya golongannya satu, pertama lagi dari latar belakang masalah, karena kita tidak melihat dari latar belakang pendidikan itu tidak penting, yang penting adalah skill dan kemauan. Yang satu adalah karena mereka miskin, kedua mereka dalam suasana pengangguran, tidak punya pekerjaan dan lantang-lantung tidak ada kerjaan. Yang ketiganya adalah pengangguran dan lemah iman. Lemah iman. Ya, karena lemah iman kalau miskin pengangguran tapi kelemahan imannya dites. Bagaimana dia tidak melaksanakan sholat 5 waktu, tidak melaksanakan puasa, dan tidak pernah berzakat, tidak pernah berinfak, dan tidak pernah merasa ada belas kasihan kepada orang. Tidak pernah peka hatinya terhadap orang-orang sekitar yang membutuhkan belas kasihan mereka, itu tidak peka. Ya, harus jadi raja tega ya. Ya, betul. Karena copet itu adalah kejahatan yang rendah hati dan tidak sombong, dilakukan secara diam-diam, tidak ingin dipublikasikan ke orang lain, dan harus dilakukan secara perorangan atau berkelompok. Secara teori itu mencopet itu memang ada trik-triknya ya. Ada trik-triknya, ada banyak sekali. Itu trik yang dilakukan kalau sistem luar negeri. Kalau triknya sistem luar negeri itu mereka berkelompok. Barusan dibebut ya. Itu gimana? Triknya itu gimana? Kalau sistem luar negeri di luar Indonesia itu mereka berkelompok secara berjalan-jalan. Mereka nyopet itu orang-orang yang sedang berjalan, tidak orang yang sedang diam. Kalau di kita kan banyak kan copet itu orang yang diam, duduk, kehilangan dompetnya. Tapi kalau mereka di luar negeri itu dengan cara berjalan, dia pepet, dia copet, dan dia berkelompok misalnya 4-5 orang itu dipindah-pindahkan dompetnya ke satu orang lain. Gitu. Nah, itu kalau copet yang itu internasional. Tapi kalau copet lokal itu dengan cara muntah, dengan cara tidur, misalkan trik-trik yang sudah basi lah ya. Banyak lah itu mah yang pura-pura sakit perut. Tapi yang paling konvensional yang bagus adalah di tempat keramaian di mana orang sedang berdiri, itu dompet bisa pindah-pindah kemana-mana sehingga korban tidak tahu dompetnya ada di siapa, karena banyak orang di situ. Tidak bisa menyalahkan seseorang. Bergerombol kan? Ya, harusnya begitu. Harus di tempat keramaian. Kalau copet kita beraninya di tempat-tempat yang sepi. Terakhir nih ya, kira-kira apa harapan Bos Saeb ke depan untuk Akademi Bandung Copet ini? Ya, saya harapkan dengan adanya Akademi Bandung Copet, dari namanya aja sih udah internasional ya, bukan nasional lagi, tapi kita bagaimana caranya copet ini, Bandung ini menjadi kota
10 kota terbesar yang paling banyak copetnya di dunia ya. Jangan kalah sama yang urutan 10 sekarang itu yang paling bawah itu adalah Hanoi Vietnam ya. Jadi Hanoi Vietnam. Di atasnya ada Buenos Aires ya. Juga ada Amsterdam, ada Paris, ada juga Argentina. Itu juga semuanya banyak copet. Tapi Bandung belum masuk. Nah itu Indonesia tidak berprestasi di bidang ini. Pertanyaan terakhir nih ya, pertanyaan terakhir. Kapan sih sebenarnya Bos Saeb ini mulai gila? Kamu ini kapan? Ya sejak diwawancara ini aja. Sebelum diwawancara mah saya sehat-sehat aja. Kenapa ada yang wawancara ini? Jadi ikut jadi gila gitu. Karena yang wawancarainya ya mungkin bisa menularkan. Makasih ya Bos Saeb ya. Sekarang ini mau kemana ini Bos Saeb? Mau kemana? Ini kita mau ke Malangbong. Ke Malangbong. Sama Pak Haji Ruli. Pak Ruli ya. Mau santunan. Charity lah istilahnya charity. Ya, di mana ini? Ya kita akan memberikan bantuan kepada orang-orang yang tapi bukan hasil nyopet, awas nih ya. Bukan. Enggak. Bukan hasil nyopet. Bukan, ini bekas ngebegal ya. Ya di Malangbong ya, kita bagi dengan orang-orang yang betul-betul membutuhkan uluran bantuan dari kita. Ini sebagai contoh kepada para donatur-donatur yang punya hati dan nurani, bagaimana orang-orang yang di desa banyak yang kebagian PKH, BLT dan sebagainya. Kita bantu semampu kita bagaimana untuk meringankan beban mereka. Betul. Terus satu lagi nih yang terakhir nih, Bos Saeb, kira-kira apa yang mau disampaikan buat pemirsa SOS Channel? Betul, pemirsa, sehebat apapun suatu negara tetap ada kemiskinan di situ. Ya. Apalagi kemiskinan itu ada di sekitar kita. Itulah bagaimana Tuhan itu memberikan rezeki yang lebih bagi kita. Itu adalah sebagian itu adalah hak mereka ya, yang harus kita bagikan dan harus kita berikan kepada mereka. Jadi kalau kita punya rezeki, punya apapun tuh selalu ingat kepada yang di bawah kita. Bagaimana mereka yang tidak bisa makan, tidak punya uang untuk membeli beras dan sebagainya. Itu agar pemirsa yang mendengarkan lebih peka. Setiap rezeki yang kita dapat itu insya Allah berkah kalau kita bisa berbagi dengan orang lain. Jadi bukan masalah banyaknya harta, banyaknya perusahaan, banyaknya rumah dan sebagainya, tapi seberapa besar hidup kita bermanfaat bagi orang lain, itu yang harus kita. Oke. Mungkin kita nanti istirahat dulu, ini mau makan ya. Iya. Terima kasih atas wawancaranya ya, Bos Saeb. Oke. ABC guys, Akademi Bandung Copet ya. Mudah-mudahan Bos Saeb sehat selalu. Amin. Tetap berkarya terus dan juga tetap menjadi manusia yang bisa mengembangkan percopetan di dunia maupun di akhirat ya. Wah, nyopet apa tuh? Menyopet sama orang lain. Ya. Oke ya, makasih ya Bos Saeb ya. Thank you, terima kasih guys. Jangan lupa berbagi guys. Oke, yo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.